Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra dengan NIM 3412101088 dan rekan saya. Bonar Herianto Syaloho dengan NIM 3412101073. Di sini saya akan mempresentasikan progres PBL kami dengan PBL Speedboat Fiberglass, di mana jobdesk kami ialah bagian pabrikasi. Oke, baik. Di sini akan dijelaskan oleh Bonar. Kepada saudara Bonar sudah dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Rangga. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari speedboat fiberglass. Speedboat fiberglass adalah alat transportasi air yang biasanya digunakan untuk sarana memancing atau mengelilingi sekitar tepi danau atau tepi laut. Tujuan dari PBL ini adalah speedboat fiberglass agar berguna untuk kehidupan sehari-hari dan untuk praktek dan mengetahui nilainya yang ekonomis. Proses konstruksi FRP atau fiberglass reinforced plastic. Proses pembuatan kapal fiberglass menggunakan bahan fiberglass reinforced plastic atau FRP. Proses produksi kapal FRP ini jauh lebih ringan dibandingkan kapal baja atau kapal besi. Pembangunan kapal konstruksi FRP dimulai dengan persiapan pembuatan cetakan mold. Kapal FRP hanya dibuat dengan model awal sebuah cetakan untuk membentuk kapal. Pembuatan mold biasanya menggunakan material FRP yang memiliki ketebalan dan kekuatan tarikan tertentu, seperti menggunakan CSM 600 atau juga dibuat dengan kayu atau triplek. Desain kapalnya sebagai berikut. Desain kapal yang dibuat oleh anak kapal, yaitu yang bernama Paza dan Dedi. Ukuran kapal length atau panjang 6,107 meter dan beam atau lebar yaitu 1,58 meter. Depth atau tinggi yaitu 0,84 meter. Desain ini menggunakan aplikasi Maxuf. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal fiber antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah minyak resin atau eksplosi resin. Minyak resin bahan dasarnya terbuat dari minyak bumi dan residu tumbuhan. Minyak resin ini bisa dikatakan juga adalah bahan utama dalam pembuatan kapal fiber ini. Dan katalis atau cairan kimia untuk campuran minyak resin supaya terjadi pengerasan secara kimia. Katalis ini adalah pengeras pada minyak resin. Selanjutnya adalah TLOK atau tepung khusus. TLOK digunakan untuk membuat lint fiber atau gel coat serta untuk membuat campuran settling coat. Mat atau mesh atau yang biasa dikatakan serat halus terbuat dari bahan polister yang berguna sebagai media lapisan permukaan sebuah plat dalam pembuatan semua jenis fiber. Roving atau serat kasar terbuat dari bahan polister atau epoksi digunakan sebagai media lapisan tengah atau lapisan pada selam mat halus, baru roving dan mat halus lagi. Next.
Dan yang keenam adalah kayu dan triplek glossy. Digunakan untuk membuat mold atau wadah cetakan. Bentuknya dibuat sebesar gambar atau pada desain permukaan luar dari lambung kapal. Cat lingkot digunakan untuk mewarnai sekaligus menghaluskan permukaan lambung kapal. Adapun peralatan yang digunakan untuk pada pembuatan kapal fiber antara lain adalah kuas roll atau kuas biasa, mesin gerinda, mesin bor, dan mesin amplas, dan mesin jigsaw. Pada proses ini kami menggunakan teknik layout. Dan ada bahan satu lagi yaitu mirror glass untuk pemisah agar mudah memisahkan cetakan dan resin. Berikut adalah cetakan mold yang kami gunakan untuk membuat kapal fiber. Proses pembuatan kapal fiber. Terlebih dahulu, dalam permukaan dari mold atau cetakan, dilumasi dahulu dengan polis untuk memudahkan pembukaan mold. Polis tersebut adalah mirror glass. Setelah proses pembuatan kapal selesai, lalu cat dengan cat pelingkot sebagai proses pewarnaan lambung kapal. Warna cat disesuaikan dengan keinginan. Kebetulan kami menggunakan cat natural. Cat pelingkot dihasilkan dari campuran talc, cat akrilik, serta minyak resin. Dalam proses penggunaan katalis yang dicampur adonan cat pelingkot pada saat digunakan saja, atau dalam proses pengerjaan. Berikutnya proses pembuatan kapal fiber yang akan dijelaskan oleh Saudara Rangga. Kepada Saudara Rangga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bonar. Berikut ini adalah gambaran cetakan ketika dipolis pada proses pengaplasan dan juga mirror glass serta cetakan ketika dicat pelingkot. Lanjut, di proses ini setelah cat pelingkot pada cetakan kering dan telah dihaluskan dengan amplas dengan menggunakan gerinda, proses pembuatan lambung kapal pun siap dimulai. Selanjutnya, lapisan pertama ini dibalut dengan mat atau mesh atau biasa disebut serat halus. Lanjut, yang kedua ditimpa dengan menggunakan roving serta balutan terakhir dengan mat lagi. Semua lapisan ini dilumuri atau dicor dengan minyak resin yang telah dicampur katalis dengan menggunakan wash roll. Nah, untuk ukuran dari katalisnya itu biasa kami 1 ember menggunakan 2 tutup botol. Nah, untuk memerlukan waktu pengerjaan 3-5 menit. Ketebalan lambung kapal ini tergantung dari besar atau kecilnya ukuran kapal yang dibuat. Semakin besar sebuah kapal, semakin tebal pula lambung kapalnya. Spesifikasinya, lapisan lambung kapal adalah sebagai berikut. Mat roving mat, proses pembuatan lambung kapal dikerjakan secara kontinu atau berkelanjutan, harus sekaligus, jadi jangan disambung, kecuali untuk proses penebalannya. Nah, ini dia gambaran cetakan lapisan pertama dengan menggunakan mat atau serat halus, dan gambar kedua ini ditimpa dengan lapisan
Rofik. Nah, selanjutnya selesai lambung kapal diberi tulang-tulang fiber untuk memberi kekuatan pada lambung kapal. Selanjutnya kepada tahap pembuatan ruangan-ruangan pada kapal sesuai dengan desain gambar yang dibuat dengan pembuatan kembali mold atau biasa disebut dengan plat fiber. Pembuatan plat fiber ini maupun tulang fiber ini sama dengan proses pembuatan lambung kapal. Tetapi cetakan sebuah plat fiber ini bentuknya seperti sebuah lantai dan mold dari tulang fiber berbentuk seperti tiang kayu. Nah, ini dia adalah gambaran dari tulang-tulang fiber yang disebutkan tadi atau biasa disebut dengan gading. Lanjut, untuk ruangan yang perlu dibuat di dalam lambung kapal ini adalah tangki bahan bakar, ruangan mesin. Kalau menggunakan mesin dalam, instalasi kemudi atau haluan lainnya. Lanjut finishing, pada proses ini yaitu finishing bodi kapal atau penempulan dan pengecatan serta memasang mesin untuk mesin penggerak yang diinstalasi di dalam lambung kapal harus disertai dengan pemasangan blower atau kipas pendingin dan aksesoris lainnya. Oh, baik, terima kasih, dan ini dia adalah gambaran terakhir dari Kapal fiber. Ini dia hasil dari progres bebel kami. Ini dia hasil dari progres bebel kami. Demikian, cukup sekian. Bila ada salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.